Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Tayasi, disiarkan langsung dari Studio 1 BPS Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita akan mengikuti rilis data indikator strategis Provinsi Jawa Tengah. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dari Dinas, instansi, rekan media, maupun warga Jawa Tengah yang menyaksikan melalui kanal YouTube BPS Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Jumat 1 September 2023, BPS Provinsi Jawa Tengah akan merilis 5 indikator strategis, yaitu yang pertama, rilis perkembangan Indeks Harga Konsumen Gabungan 6 Kota Jawa Tengah Agustus 2023. Yang kedua, rilis perkembangan nilai tukar petani dan harga produsen gabah Jawa Tengah Agustus 2023. Yang ketiga, rilis perkembangan pariwisata Jawa Tengah Juli 2023. Yang keempat, rilis perkembangan transportasi Jawa Tengah Juli 2023. Dan yang terakhir, rilis perkembangan ekspor-impor Jawa Tengah Juli 2023. Untuk pertanyaan terkait hasil rilis data indikator strategis Provinsi Jawa Tengah, dapat langsung ditanyakan melalui WAG Rilis. Silahkan bergabung melalui s.bps.go.id/WAG Rilis. Bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dadang Hardiwan, mari kita ikuti bersama rilis data indikator strategis Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Indikator pertama yang akan kita rilis pada hari ini adalah perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau biasa kita kenal dengan inflasi pada bulan Agustus 2023. Ada beberapa catatan peristiwa selama bulan Agustus 2023, yaitu musim kemarau yang tentunya berpengaruh pada beberapa bahan makanan dari sisi produksi, ya, seperti beras, cabai, dan ada juga panen raya bawang merah di sejumlah sentra produksi, dan masih adanya momen pergantian tahun ajaran baru. Hasil pantauan harga yang dilakukan secara rutin oleh BPS menunjukkan bahwa inflasi pada bulan Agustus 2023 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Juli 2023. Fenomena apa yang ada di balik rendahnya inflasi bulan ini? Kita lihat bahwa pada bulan Agustus 2023 dari gabungan 6 kota yang ada di Jawa Tengah ini mengalami inflasi secara mantuman 0,03% atau terjadi kenaikan IHK dari 115,09 pada Juli 2023 menjadi 115,12 pada Agustus 2023. Inflasi pada bulan Agustus 2023 ini lebih rendah bila kita bandingkan dengan Juli 2023 yang tercatat 0,20%, ya, antara lain disebabkan karena turunnya harga bawang merah, ya, karena adanya panen raya, ya. Kemudian telur, daging ayam ras, serta turunnya tarif angkutan udara pasca liburan sekolah, ya. Sementara pada bulan sebelumnya, bulan Juli 2023 ini karena ada momen liburan sekolah dan kemudian juga ada pergantian tahun ajaran baru. Pada Agustus 2023, ini terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,03%. Ya, berbeda pada tahun sebelumnya, ya, yang terjadi sebaliknya, terjadi deflasi. Kemudian pada pertengahan tahun 2023, di mana inflasi secara year on year ini juga menunjukkan tren menurun, ya, dari Januari 2023 yang tercatat 5,51%, ya,
Kemudian pada Agustus ini inflasi year on year-nya menjadi 3,29%. Secara tahun kalender year to date-nya, di mana inflasi gabungan 6 kota IHK Jawa Tengah pada periode Januari sampai dengan Agustus 2023 ini tercatat 1,57% dan sampai saat ini masih mencapai target inflasi di 2023 3 plus minus 1%. Dari 6 kota IHK yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ini semua kota ini mengalami inflasi, dan kalau kita urutkan ya dari yang tertinggi ya, ini Tegal 0,06%, Cilacap 0,04%, Surakarta 0,03%, Semarang dan Kudus masing-masing sebesar 0,02%, dan Purwokerto tercatat yang paling rendah 0,01%. Jadi seluruh kota IHK ini masih inflasinya masih di bawah 0,06%. Kemudian dari 11 kelompok pengeluaran pada Agustus 2023, ada 6 kelompok yang mengalami inflasi, ada 3 kelompok yang mengalami deflasi, dan ada juga 2 kelompok yang tidak mengalami perubahan atau perubahannya relatif stabil, di mana penyumbang terbesar inflasi pada Agustus 2023 adalah kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makan dan minum restoran yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Inflasi pada kedua kelompok pengeluaran tersebut utamanya dipicu oleh kenaikan biaya pendidikan pada level taman kanak-kanak ya, dan hingga perguruan tinggi ya, ada di beberapa kota IHK, serta adanya kenaikan harga makanan jadi ya, seperti nasi dengan lauk. Penyumbang inflasi selanjutnya berasal dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memberikan andil inflasi sebesar 0,02%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan andilnya sebesar 0,01%. Di sisi lain, ada kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi yang tertinggi ya, dalam menahan tingkat inflasi pada Agustus 2023 adalah kelompok transportasi ya, dengan andilnya sebesar minus 0,05%. Kemudian untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar minus 0,03%. Secara lebih detail ya, pada level komoditas ada 5 komoditas yang memberikan andil terbesar pada inflasi Agustus 2023 ya, secara berturut-turut dari yang tertinggi seperti beras ya, dengan andil inflasi terbesar pada bulan Agustus ini ya, sebesar 0,09%. Kemudian ada cabai merah dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03%. Kemudian taman kanak-kanak ya, dengan andilnya sebesar 0,02%, dan cabai rawit ya dengan andilnya 0,01%. Sementara itu di sisi lain ada 5 komoditas yang memberikan andil deflasi berturut-turut ya, dari yang terdalam seperti bawang merah ya dengan andil deflasinya sebesar minus 0,06%. Kemudian disusul oleh telur ayam dan angkutan udara dengan andil deflasinya masing-masing sebesar minus 0,05%. Kemudian ada daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar minus 0,04%, dan untuk tarif kendaraan roda 4 online ini andil deflasinya sebesar minus 0,01%.
Kemudian ada beberapa catatan ya terkait dengan 10 komoditas penyumbang inflasi maupun juga deflasi yang terbesar di 6 kota Jawa Tengah ya, di mana kenaikan harga beras ini sebagai penyumbang inflasi terbesar. Ini terjadi ya sebagai dampak dari musim kemarau, kemudian cuaca yang ekstrim ya, ini menyebabkan penurunan pasokan di sejumlah wilayah produksi beras. Kemudian kenaikan harga cabai ini akibat memang faktor cuaca buruk, kemarau berpanjangan ya, di mana ada beberapa sentra produksi cabai ini ada gagal panen. Kemudian yang berikutnya adalah nasi dengan lauk pauk, ini mengalami kenaikan harga. Ini dipicu karena kenaikan sejumlah bahan pokok ya seperti beras dan cabai, sehingga sejumlah usaha kuliner seperti warung makan ya, ini menaikkan harga jualnya. Kemudian untuk kenaikan biaya pendidikan ya seperti biaya taman kanak-kanak, ini disebabkan karena kenaikan biaya pada tahun ajaran baru ya, khususnya pada sekolah-sekolah swasta. Jadi dari historis memang kenaikan biaya pada kelompok pendidikan ini masih berpotensi ya memberikan andil terhadap inflasi. Kemudian di sisi lain ada komoditas penyumbang deflasi yang terbesar ya, yaitu bawang merah yang terjadi akibat oversupply ya, yaitu pasokannya melimpah karena ada panen raya serempak di beberapa sentra produksi bawang merah. Kemudian turunnya harga telur ayam ras dan daging ayam ras ini terjadi karena permintaan dari konsumen ini sudah kembali normal ya, setelah beberapa bulan terakhir ini mengalami kenaikan karena adanya momen ya, hari raya ya, termasuk juga momen-momen kegiatan-kegiatan yang lain ya, termasuk hajatan dan sebagainya. Kemudian untuk tarif angkutan udara ini juga mengalami penurunan karena pada bulan Agustus ini merupakan periode low season ya, di mana permintaan ini cenderung turun pasca momen liburan sekolah, sehingga harga lebih ekonomis. Kemudian kita lihat untuk kondisi pergerakan harga atau inflasi yang terjadi di ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa ya, di mana pada bulan Agustus ini ada 3 ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa yang mengalami inflasi, sementara ada juga 3 ibu kota provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi secara berturut-turut dari yang tertinggi terjadi di Surabaya 0,14%, kemudian disusul Semarang 0,02% dan DKI Jakarta 0,01%. Di sisi lain untuk deflasi secara berturut-turut dari yang terdalam ini terjadi di kota Serang minus 0,13%, kemudian disusul Yogyakarta minus 0,04% dan Bandung minus 0,02%. Sedangkan untuk secara tahun kalender pada periode Januari sampai dengan Agustus 2023, inflasi tertinggi ini terjadi di Yogyakarta ya, 1,89%, sementara terendah ada di Bandung minus 0,10%. Sedangkan untuk secara year on year pada Agustus 2023 ya, terhadap Agustus 2022, di mana inflasi yang tertinggi ini terjadi di kota Surabaya 4,33%, sementara yang terendah terjadi di DKI Jakarta sebesar 2,93%.
Itu yang berkaitan dengan IHK atau inflasi. Sekarang kita lanjutkan dengan nilai tukar petani Jawa Tengah pada kondisi Agustus 2023, di mana NTP Jawa Tengah ini mengalami kenaikan sebesar 1,63% dari 108,93 menjadi 110,71. Kenaikan NTP ini disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga yang diterima petani, ya, ini sebesar 1,54%. Sementara indeks harga yang dibayar petani ini turun sebesar minus 0,10%. Kalau kita lihat perubahan NTP per subsektor, jadi subsektor yang mengalami kenaikan NTP, ya, di mana kenaikan yang tertinggi ini terjadi pada subsektor tanaman pangan, ya, sebesar 2,84%, ya. Jadi komoditi yang memberikan andil terhadap kenaikan NTP tanaman pangan yaitu seperti padi, jagung, dan ketela pohon. Kemudian untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat ini juga naik, ya, sebesar 1,79%. Jadi kenaikan ini disebabkan karena kenaikan dari beberapa komoditi, kenaikan harganya seperti komoditi-komoditi kopi, tembakau, tebu, teh, dan coklat atau kakao. Kemudian untuk subsektor perikanan ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,80%. Jadi kenaikan pada subsektor perikanan ini terjadi untuk kenaikan untuk yang perikanan budidaya ini naik 1,30%, dan untuk yang perikanan tangkap ini juga mengalami kenaikan 0,08%. Jadi komoditas untuk perikanan yang mengalami kenaikan seperti bandeng, cumi-cumi, udang payau, dan udang laut. Sementara di sisi lain untuk penurunan NTP terjadi pada subsektor hortikultura, ya. Ini turun sebesar minus 0,40%. Jadi komoditas yang mengalami penurunan harga seperti bawang merah, petai, salak, buncis, kacang panjang, dan pecel atau sawi putih. Kemudian untuk subsektor peternakan ini juga turun, ya, sebesar minus 0,81%. Jadi komoditas yang memberikan andil dalam penurunan subsektor peternakan yaitu telur ayam ras, sapi potong, dan ayam ras pedaging. Kemudian untuk nilai tukar usaha pertanian kita lihat, ya, bahwa nilai tukar usaha pertanian Jawa Tengah pada Agustus 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 1,49% dari 110,48 menjadi 112,13. Jadi kenaikan NTUP ini disebabkan oleh kenaikan harga yang diterima petani, ya, yang sebesar 1,54%. Ini lebih cepat bila dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani, ya untuk NTUP ini adalah meliputi biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPM sebesar 0,04%. Pada Agustus 2023 ini tercatat ada 3 subsektor yang mengalami kenaikan NTUP, ya, untuk subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan perikanan, ya, sama dengan NTP-nya. Sedangkan di sisi lain ada 2 subsektor yang mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura dan subsektor peternakan.
Kemudian kita lihat untuk NTP yang ada di Pulau Jawa, terlihat bahwa ada 6 provinsi di Pulau Jawa pada Agustus 2023 ya, di mana semua provinsi ini mengalami kenaikan NTP-nya. Untuk NTP Jawa Tengah ini mendudukin peringkat pertama di Pulau Jawa ya. Ini sebesar 110,71, sedangkan yang terendah terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya, sebesar 103,38. Kenaikan NTP tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah ya, yaitu 1,63%, sedangkan kenaikan yang terendah ini di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,99%. Selanjutnya kita lihat untuk indikator yang lain, perkembangan harga produsen gabah ya, di tingkat petani. Dari jumlah amatan pemantauan kami terhadap harga gabah pada Agustus 2023, ini ada sebanyak 185 observasi ya, di mana untuk kualitas gabah kering giling atau GKG ini ada 122 observasi. Untuk gabah kering panen 48 observasi, dan gabah luar kualitas ini ada 15 observasi. Jadi kalau kita lihat dari rata-rata harga gabah kualitas GKG ya, gabah kering giling di tingkat petani ini naik 5,67% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juli 2023, yaitu dari Rp6.017,65 per kilonya menjadi Rp6.358,61 per kilo. Sementara bila kita bandingkan dengan harga Agustus 2022 atau tahun lalu, ini terjadi kenaikan sebesar 23,17%. Kemudian untuk rata-rata harga gabah dengan kualitas gabah kering panen atau GKP di tingkat petani juga mengalami kenaikan 4,98% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Juli 2023, dari Rp5.466,07 per kilo menjadi Rp5.738,54 per kilo. Sementara jika kita bandingkan dengan Agustus tahun lalu, Agustus 2022, ini terjadi kenaikan sebesar 26,35%. Kemudian untuk rata-rata harga gabah dengan kualitas gabah kering giling GKG di tingkat penggilingan pada Agustus 2023 ini juga mengalami kenaikan ya. Kenaikannya sebesar 5,42% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juli 2023 ya, dari Rp6.095,88 per kilo menjadi Rp6.426,27 per kilo. Sementara kita bandingkan dengan tahun sebelumnya Agustus 2022, ini terjadi kenaikan sebesar 22,65%. Kemudian untuk rata-rata harga gabah dengan kualitas gabah kering panen di tingkat penggilingan pada Agustus 2023 sekali lagi juga mengalami kenaikan ya. Naiknya sebesar 4,83% bila dibandingkan dengan Juli 2023 dari Rp5.553,57 per kilo menjadi Rp5.822,08 per kilo. Sementara bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya Agustus 2022, ini terjadi kenaikan sebesar 26,25%.
20%. Selanjutnya kita lihat indikator yang lain, yaitu perkembangan statistik pariwisata Jawa Tengah, di mana kita bisa lihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah, ya. Ini dipantau melalui 3 pintu, yaitu Bandara Adi Sumarmo Solo, kemudian Bandara Ahmad Yani Semarang, serta Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Jadi selama tahun 2023 ini hanya pada bulan Januari ini ada kunjungan wisatawan mancanegara melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebanyak 747 kunjungan. Sedangkan sampai bulan Juli ini ya belum ada kunjungan Wisman. Kemudian untuk tingkat penghunian kamar ya, atau biasa kita singkat dengan TPK untuk hotel bintang maupun juga non bintang pada Juli 2023, di mana TPK hotel bintang ini mengalami kenaikan ya, sedangkan yang non bintang ini sebaliknya mengalami sedikit penurunan. Untuk TPK hotel bintang di Jawa Tengah pada Juli 2023 ini sebesar 37,94%, di mana untuk hotel bintang sebesar 50,76% dan hotel non bintangnya sebesar 24,06%. Jadi secara mantuman untuk TPK hotel bintang pada Juli 2023 naik 0,54 poin bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2023. Dan jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya Juli 2022 secara year on year ini naik lebih tinggi, yaitu 2,21 poin. Untuk TPK tertinggi ini tercatat pada hotel bintang 4 ya sebesar 62,95%. Sedangkan untuk TPK yang terendah tercatat pada hotel bintang 1 sebesar 25,82%. Untuk TPK hotel non bintang ini mengalami penurunan sebesar 0,26 poin bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Indikator yang lain di samping TPK atau tingkat penghunian kamar, kita bisa melihat rata-rata lama menginap ya, untuk hotel bintang maupun juga non bintang yang ada di Jawa Tengah pada kondisi terakhir Juli 2023, di mana rata-rata lama menginap tamu hotel pada Juli 2023 ini sebesar 1,25 malam. Artinya memang rata-rata lama menginap tamu hotel yang ada di Jawa Tengah berkisar antara 1 sampai dengan 2 malam ya. Secara rata-ratanya tercatat 1,25 malam. Untuk hotel bintang ini lebih tinggi 1,35 malam, dan non bintangnya tercatat 1,07 malam. Untuk rata-rata lama menginap hotel bintang pada Juli 2023 ini naik ya 0,02 poin bila bandingkan dengan Juni 2023. Akan tetapi kalau kita lihat untuk tahun lalu ya Juli 2022 ini tidak mengalami perubahan. Jadi rata-rata lama menginap yang tertinggi ini tercatat di hotel bintang 5 ya selama 1,43 malam, dan yang terendah ada di hotel bintang yaitu bintang 1 ya selama 1,17 malam. Kemudian indikator yang berikutnya adalah perkembangan ekspor dan impor Jawa Tengah pada kondisi bulan Juli
2023. Yang pertama kita lihat untuk perkembangan ekspor Jawa Tengah, ya, di mana nilai ekspor Jawa Tengah pada bulan Juli 2023 ini mencapai 865,16 juta US dollar atau naik 0,53 persen poin bila bandingkan dengan bulan Juni 2023 yang tercatat 860,63 juta US dollar. Bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, Juli 2022, secara year on year, nilai ekspor Jawa Tengah ini mengalami penurunan sebesar 15,40%, di mana pada Juli 2022 nilai ekspornya mencapai 1022,70 juta US dollar. Sedangkan secara rinci ya pertumbuhan ekspor impor baik itu secara mantuman maupun secara year on year selama 2 tahun terakhir ini bisa kita lihat di berikutnya ya, di mana kita bisa lihat untuk ekspor Jawa Tengah menurut sektor ya, bahwa nilai ekspor pada Juli 2023 ini yang mencapai 865,16 juta US dollar ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan ya, yang sebesar 817,27 juta US dollar. Berikutnya ada sektor pertanian sebesar 16,34 juta US dollar, pertambangan 0,12 juta US dollar, dan migas 31,43 juta US dollar. Kemudian untuk ekspor non migas ini menyumbang 96,37% dari total pada ekspor Juli 2023. Kemudian untuk ekspor menurut sektor migas ya, pertanian ya, pertambangan ini mengalami kenaikan pada Juli 2023 bila bandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2023 ya. Sedangkan untuk sektor industri ini mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pangsa ekspor non migas ya, pada Juli 2023 ini masih didominasi ke negara Amerika Serikat ya. Tercatat 333,55 juta US dollar dan share-nya ini mencapai 40,01% terhadap total ekspor non migas. Kemudian untuk terbesar kedua ekspornya ke Jepang ya, sebesar 80,32 juta US dollar atau share-nya sebesar 9,63%. Kemudian pangsa ekspor terbesar ketiga ini ke Tiongkok ya, sebesar 51,56 juta US dollar atau 6,18%. Jadi pangsa ekspor 10 besar ini bisa dilihat ya. Ada India, Korea Selatan, kemudian Belanda, Jerman, Inggris, Australia, dan Kanada. Jadi ekspor ke negara ASEAN ini memang memiliki share 6,58% ya, atau sebesar 54,90 juta US dollar pada Juli 2023. Sedangkan ke negara Uni Eropa ini memiliki kontribusi, memiliki share yang lebih besar ya, yaitu sebesar 11,77% atau senilai 98,10 juta US dollar. Itu yang berkaitan dengan perkembangan ekspor. Sekarang kita lihat untuk perkembangan impor Jawa Tengah ya, di mana pada bulan Juli 2023 ini mencapai 1.184,64 juta US dollar atau mengalami kenaikan 24,45% bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2023 yang sebesar 951,93 juta US dollar. Bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya Juli 2022 secara year on year, nilai impor Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar
26,31%, di mana pada tahun lalu Juli 2022 nilai impornya mencapai 1.184,64 juta US dollar ya. Secara detail ini bisa dilihat ya pada paparan pada slide. Kemudian kalau kita lihat impor Jawa Tengah menurut penggunaan ya, dilihat dari penggunaannya memang nilai impor pada Juli 2023 ini mencapai 1.184,64 juta US dollar dan didominasi oleh penggunaan untuk bahan baku penolong ini mencapai 1.056,00 juta US dollar atau 89,14% dari total impor pada kondisi Juli 2023. Jadi penggunaan untuk konsumsi ini hanya sebesar 62,15 juta US dollar dan penggunaan untuk barang modal ini sebesar 66,49 juta US dollar. Untuk impor menurut penggunaan ini seluruhnya mengalami kenaikan pada Juli 2023 bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2023. Kenaikan tertinggi pada impor penggunaan untuk bahan baku atau penolong ini sebesar 48,42% dibandingkan pada Juli 2022 ya tahun lalu, di mana impor menurut penggunaan ini mengalami penurunan pada bahan baku penolong dan barang modal, sedangkan untuk barang konsumsi ini sebaliknya mengalami kenaikan. Kemudian untuk pangsa impor non migas ya, untuk Jawa Tengah pada kondisi Juli 2023 didominasi dari negara Tiongkok ya sebesar 318,75 juta US dollar atau share-nya mencapai 52,49% terhadap total impor non migas. Kemudian terbesar kedua impor dari Amerika Serikat ya, yaitu sebesar 59,22 juta US dollar atau share-nya mencapai 9,75%. Kemudian untuk pangsa impor terbesar ketiga yaitu dari negara Vietnam ya sebesar 32,52 juta US dollar atau sekitar 5,35%, dan pangsa impor 10 besar lainnya ini bisa dilihat ya, di mana pangsa impornya dari Hong Kong, ya, Taiwan, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan Bulgaria. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi impor dari negara ASEAN memang baru share-nya 12,17% atau 73,89 juta US dollar pada Juli 2023, dan dari Uni Eropa ini juga share-nya lebih kecil ya, 5,73% atau sebesar 34,80 juta US dollar. Nah, dari perkembangan impor, perkembangan ekspor, selanjutnya kita lihat neraca perdagangan barang. Ya. Untuk pada kondisi bulan Juli 2023, neraca perdagangan Jawa Tengah ini mengalami defisit 319,48 juta US dollar. Neraca perdagangan non migasnya ini mengalami surplus ya, mencapai 226,41 juta US dollar. Sedangkan untuk neraca perdagangan migasnya sebaliknya ya, mengalami defisit sebesar 545,89 juta US dollar. Surplus untuk neraca perdagangan non migas tersebut yang memperkecil ya untuk defisit neraca perdagangan secara total. Untuk surplus non migas ini didominasi berasal dari produk ekspor pakaian dan aksesorisnya ya, yang bukan rajutan, termasuk juga ada pakaian dan aksesorisnya, aksesoris rajutan dan alas kaki.
Kemudian kalau kita lihat neraca perdagangan selama kurun waktu Januari sampai dengan bulan Juli 2023, ini Jawa Tengah mengalami defisit ya 2.242,04 juta US dollar. Jadi neraca perdagangan non migas ini surplusnya 1.622,67 juta US dollar, sedangkan untuk neraca perdagangan migasnya mengalami defisit sebesar 3.864,71 juta US dollar. Defisit neraca perdagangan barang ini lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi kumulatif pada Januari sampai dengan Juli di 2022. Hal ini karena memang ekspor kumulatif Januari sampai dengan Juli 2023 ini mengalami penurunan sebesar 17,22% dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juli 2022 ya. Dan ini mengalami penurunan 7,92%. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, perkembangan statistik transportasi yang ada di Jawa Tengah, ya, di mana kita lihat dari angkutan udara bahwa keberangkatan penumpang angkutan udara domestik pada bulan ini ya ini mengalami peningkatan ya sebesar 18,64% bandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu pula jika kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 31,52%. Hal serupa juga terjadi untuk kedatangan yang mengalami peningkatan ya kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya ya. Ini naik 3,38%. Ya, kita bandingkan dengan tahun lalu pada bulan yang sama ini naiknya mencapai 23,84%. Jadi tidak, dari catatan kami tidak ada keberangkatan penumpang internasional pada bulan Juli 2023 ya, baik ini melalui Bandara Adi Sumarmo Solo maupun juga melalui Bandara Ahmad Yani Semarang. Namun terdapat kedatangan penumpang internasional di Bandara Adi Sumarmo Solo ini sebanyak 30.629 orang karena adanya kepulangan jamaah haji ya dari Arab Saudi ke tanah air, dan jumlah ini meningkat sebesar 271,62% bila bandingkan dengan tahun lalu Juli 2022. Sedangkan untuk Bandara Ahmad Yani Semarang ini belum ada keberangkatan maupun juga kedatangan penumpang internasional. Kemudian kita lihat untuk angkutan laut ya, perkembangan angkutan laut ini penumpang yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Mas ya, kemudian ada pelabuhan Jepara, dan berikutnya adalah pelabuhan Karimun Jawa. Ya, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2023 ini mengalami peningkatan keberangkatan sebesar 13,05%. Begitu kita bandingkan juga dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya ya, ini mengalami peningkatan sebesar 22,56%. Kemudian untuk kedatangan penumpang angkutan laut pada Juli 2023 ini terjadi di pelabuhan Tanjung Mas, pelabuhan Jepara, dan pelabuhan Karimun Jawa ya. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini mengalami peningkatan sebesar 13,61%. Begitu juga kita bandingkan dengan kedatangan penumpang pada tahun sebelumnya di bulan yang sama, ini mengalami peningkatan sebesar 33,36%. Kemudian kita lihat untuk arus bongkar muat barang komoditas migas dan non migas ya. Yang ini dalam satuan tonase ya untuk angkutan
laut dalam negeri. Kemudian untuk arus bongkar, bila bandingkan dengan bulan sebelumnya, komoditas migas ini mengalami penurunan sebesar 54,37%. Begitu pula bila bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ini mengalami penurunan sebesar 27,78%. Kemudian untuk arus bongkar komoditas non migas ini mengalami penurunan 5,07% bila bandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan sebesar 1,33%. Kemudian untuk arus muat untuk komoditas migas bila bandingkan dengan bulan sebelumnya, ini mengalami penurunan 32,268%. Begitu juga bila kita bandingkan dengan tahun lalu ya, pada bulan yang sama ini mengalami penurunan sebesar 21,17%. Untuk arus muat untuk komoditas non migas bila bandingkan dengan bulan sebelumnya ya, Juni 2023, ini mengalami peningkatan sebesar 127,61%. Namun bila kita bandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, ini mengalami penurunan sebesar 78,68%. Itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada rilis siang hari ini memberikan insight terhadap perkembangan indikator makro yang ada di Jawa Tengah, dan semoga bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita baru saja merilis 5 indikator strategis Provinsi Jawa Tengah. Untuk tanya jawab seputar rilis pada hari ini, dapat langsung disampaikan melalui s.bps.go.id/wag-rilis. Semoga data yang dihasilkan oleh BPS dapat membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan pembangunan ke depan, baik dalam bidang perekonomian, pariwisata, transportasi, maupun yang lainnya. Terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam memajukan data dan perstatistikan di Jawa Tengah. Selamat siang, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.